العود دندن لي وطبل طبطبني طبطبني والسقف سق لي والرقص قد طاب إلي شوى وشاهش على ورقص فرجلي وغرد القمر يصيح ملال في ملالي العود دندن لي وطبل طبطبني طبطبني والسقف سق لي والرقص قد طاب إلي شوى وشاهش على ورقص فرجلي وغرد القمر يصيح ملال في ملالي العود دندن لي وطبل طبطبني سقلي والرقص قد طاب إلي شوى وشاهش على ورقص فرجلي وغرد القمر يصيح ملال في ملالي العود دندن لي وطبل طبطبني طبطبني والسقف سق Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul dalam acara silaturahmi yang insya Allah penuh berkah ini. Salawat serta salam jangan lupa kita aturkan pada Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat serta para pengikutnya yang insya Allah istiqomah hingga akhir zaman nanti. Amin. Serta juga kita tidak lupa mendoakan para pendahulu kita, mbah-mbah kita, eyang-eyang kita, ya, saudara-saudari kita yang sudah mendahului kita, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'an. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati mereka, melapangkan kuburnya, dan kita semua dikumpulkan di surganya kelak. Allahumma amin. Sebelum kita mulai acaranya pada pagi hari yang cerah ini, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Adil, saya dari Jakarta. Adalah anak mantu dari Ayah Al-Hanif Darupusaka dan cucu mantu dari Eyang Siti Maimunah rahimahullah. Senang sekali bisa berdiri di sini di depan saudara-saudari sekalian. Dan di samping saya, ya, perkenalkan, nama saya Cika, anak dari Ayah Hanif dan cucu dari Eyang Siti Maimunah. Alhamdulillah senang sekali bisa bertemu dengan keluarga di sini yang mungkin dulu pernah ketemu tapi sekarang udah lupa atau mungkin baru pertama kali ketemu saat ini. Terima kasih banyak sudah hadir di sini. Alhamdulillah. ya alhamdulillah sudah cukup banyak ya keluarga yang hadir dibandingkan dengan beberapa saat yang lalu. Sudah mulai penuh meja-meja yang ada di sini. Semoga hari ini penuh dengan kebahagiaan dan penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nanti semoga bisa bermanfaat buat kedepannya. Jangan lupa untuk saling berkenalan, mungkin satu dengan lainnya, mungkin juga banyak yang belum ketemu atau yang baru pertama kali bertemu, mungkin bisa saling berkenalan di momen ini gitu ya. Ya, oke. Karena kita bikin acaranya secair mungkin ya, jadi ini sepertinya memang sudah berkenalan antar meja, sampai tidak ada yang melihat ke arah kita ya. Tidak ada yang fokus kepada kita, nggak apa-apa, lagi beramah tamah bersilaturahmi ya, nggak apa-apa. Oke, sebelum acara dimulai kami akan mengucapkan terima kasih banyak kepada Al-Hanif Tour and Travel atas supportnya dalam acara ini. Jadi bagi para saudara yang ada rencana untuk berangkat umroh, silahkan menghubungi Bapak Hanif. Bapak Hanif boleh diangkat tangannya? Bapak Hanif, ya. Ada diskon keluarga ya, tenang ya. Jadi keberangkatan selanjutnya insya Allah bulan apa? Bulan Juli insya Allah. Bulan Juli tahun ini insya Allah ada keberangkatan umroh berikutnya bagi saudara-saudari sekalian yang ingin berangkat umroh. Insya Allah bisa diakomodir juga ya, walaupun dari daerah-daerah Jawa dan sekitarnya. Iya, oke. Bapak Adil, bagaimana kalau kita mulai acaranya dengan bagi-bagi hadiah sejenak? Oh iya, betul sekali. Sudah ada beberapa hadiah yang bisa kita berikan nih. Tapi sebelumnya kita mau tahu dulu nih, kira-kira dari Bapak Ibu sekalian yang paling jauh dari mana ya? Boleh tunjuk tangan nggak? Ada yang di luar Indonesia? Oh ya. Ada yang dari mana nih yang paling jauh? Dari mana Mbak? Dari mana? Malaysia. Ada yang dari luar Jawa, Ya. Lombok. Mbak, boleh? Oke, boleh memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Lampung, keluarga besar dari Mbah Kudami Nur Saleh
Saya anak pertama dari almarhum Bapak Muhammad Derobi Nur Saleh. Oke, barakallahu Panitia hadiahnya. fikum. Silakan. Alhamdulillah. Terima kasih. Mungkin yang berikutnya ini kan ada yang rame-rame bergerombol nih ya, Mbak Cika ya. Siapa yang keluarganya paling banyak ya? Iya, siapa nih yang kira-kira Yang hari dalam ini satu bawa keluarga paling banyak. yang satu yang keluarganya paling Iya, banyak mana paling nih ya? banyak satu ya? Berapa nih? Berapa orang? Ada yang ngalahin nggak? Itu coba diperkenalkan dulu itu. Ya. Boleh Mbak sebutkan namanya terus bawa keluarga berapa banyak sama Keluarga dari Bapak Bambang Hadiwibowo, Karangeluk, Mbah Badrun Subroto, membawa 14 personil. Iya. Sudah hadir semua ya 14 orang ya? Lebih. Ya, semua 18, yang 4 nggak berangkat. Ini yang berangkat 14. Ya. Tinggalnya di Boyolali. Ya. Hadiah. Terima kasih. Iya, terima kasih Mbak. Masya Allah ya, ada 14 orang ya dalam satu keluarga yang hadir dalam acara pagi hari ini. Oke, baik, mari kita mulai acaranya ya dengan penuh rasa syukur. Semoga acara hari ini penuh dengan keberkahan dan manfaat untuk kita semua. Dan terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu sekalian. Semoga persaudaraan kita semakin erat dan silaturahmi ini akan membawa banyak keberkahan. Betul sekali. Semoga acara ini bisa jadi wasilah untuk mempererat ikatan kita ya. Dan karena memang mensyiarkan kebahagiaan di hari Id adalah sunnah dari Rasulullah SAW. Jadi kita datang ke sini untuk berbahagia ya. Selanjutnya kita mau ngapain nih Bapak Adil? Jadi sebelum kita mulai sebenarnya kita ingatkan sekali lagi untuk melakukan registrasi ya. Tadi di meja depan mungkin ada yang terlewat, yang langsung bersama keluarga gitu ya. Saking serunya langsung masuk nih sampai lupa melakukan registrasi di depan. Mohon yang belum dilakukan registrasi di depan karena penting nih untuk kita buat saling berkomunikasi dan bersilaturahmi ke depannya. Mbah berkenan duduk sejenak. Sebentar lagi kita akan mulai acaranya agar lebih kondusif. Dipersilakan pada Mbah, Eyang, Kakak, Adik, Bapak, Ibu sekalian mohon menempati tempat duduknya. Insya Allah akan ada beberapa sambutan yang akan disampaikan. Ya, selanjutnya kami akan mempersilahkan perwakilan dari keluarga Sohibul Bait. Yang pertama itu dari Ayah Al-Hanif Darul Pusaka. Silakan pada Ayah Al-Hanif, Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya belum kompak nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini baru keluarga Bani Nur Hadi. Masyaallah. Bismillah, alhamdulillah, hamdan kasiran, thayyiban, mubarakan fi, kama yuhibbu rabbuna wa yardha, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Om-om, Pak Le, Bule, mas-mas dan adik-adik dan mbak-mbak yang kami cinta karena Allah, yang dimuliakan semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini tidak ada kata yang kita bisa ucapkan kecuali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa masing-masing dari kita telah digerakkan hatinya, langkahnya, waktunya untuk menuju suatu silaturahim keluarga besar Bani Nur Hadi pada tanggal 3 Syawal hari ini. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara yang saya cinta karena Allah. Per pukul 10 tadi yang hadir itu 112, ditambah keluarga kami 25, 135. Jadi masih di bawah list yang telah kita sebarkan. Yang list yang kita sebarkan yang udah terkonfirmasi itu sejumlah 167. Tapi mudah-mudahan dengan berlangsungnya waktu nanti segera akan hadir juga.
Kami atas nama panitia mungkin mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila pada saat acara ini banyak kesalahan-kesalahan, banyak mungkin penyebutan nama yang tidak sesuai, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan acara kita kali ini menjadi langkah awal ke depan untuk bisa saling bersinergi, saling berhimpun sesama keluarga demi kekompakan keluarga kita Bani Nur Hadi rahimahullah. Baik, sekian mungkin sepatah dua kata dari kami atas perkenannya untuk hadir di acara ini. Kami ucapkan jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Jazakumullah khairan ayah atas sambutannya. Selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari Ketua Silaturahmi kita, Mbah Junaidi. Di mana mbahnya? Silakan pada Mbah Junaidi Sudarsono untuk menyampaikan sambutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya wa mursalin wa ala alihi asrofi ajmain amma ba'du. Pakde, Bude, hadirin semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mencoba dalam hidup kita ini kita merealisasikan arti syukur yang sebenarnya syukur, karena hal ini sangat relevan sekali dengan sebuah ayat, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum in adzabi lasadid. Bapak Ibu yang saya hormati, hadirin semuanya, hari ini saya gembira sekali. Maka sebelum saya lanjutkan, saya akan menyampaikan sebuah pantun. Yang pertama, air beriak tanda tak dalam, air tenang seperti berlian. Cakep. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Selanjutnya perlu saya sampaikan, mungkin momen ini pertama kali pemecah rekor yang paling banyak pertemuan keluarga. Kalau tidak salah ini sudah kurang lebih 14 tahun usia pertemuan dari keluarga besar Bani Nur Hadi. Dan ini yang menginisiasi pertemuan seperti ini kalau tidak salah ini Mas Samroni. Pertama kali waktu itu Bule Tijah atau Mbah Tijah masih sugeng. Sehingga itu diinisiasi pertama kali di Karanglo. Berlanjut sampai sekarang kurang lebih 14 tahun. Luar biasa sudah lamanya. Makanya pada pertemuan kali ini mungkin nanti akan ada pemikiran-pemikiran atau ide-ide yang cemerlang dari para hadirin semuanya, karena saya lihat potensi di keluarga Bani Nur Hadi ini luar biasa betul, dan selanjutnya nanti mungkin bisa berlanjut. Dan saya berharap kemarin sudah saya sampaikan di grup, ke depan karena saya sudah usia hampir 60 tahun, nanti ada yang masih muda-muda banyak sekali, nanti mungkin akan lebih visioner untuk datang untuk memikirkan kegiatan seperti ini. Sekali lagi pertama saya ucapkan terima kasih pada tuan rumah Sohibul Bait yang luar biasa. Saya selalu kita beri aplaus pada Sohibul Bait, tuan rumah. Kebetulan ini periode ketiga tahun pertama karena keluarganya Bude Kuseri. Kalau dalam bahasanya saya apalnya Bude Kuseri. Kalau bahasa di situ Bude Mbah Kudami. Nah, jadi betul-betul ini periode ketiga tahun yang pertama, dan yang paling sepuh ini pepunden kita tinggal Pak D Sarjono, kebetulan Pak D Makmuri ini yang paling sepuh mungkin. Makanya senang sekali hari ini bisa ketemu ini. Saya kira itu saja. Mudah-mudahan nanti ide-ide daripada hadirin semuanya
untuk memikirkan bagaimana kelanjutan daripada keluarga besar Bani Nur Hadi ini ke depan seperti apa. Mungkin pemikiran-pemikiran dari semuanya kami harapkan. Saya kira cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair pada Mbah Juneni Sudarsono atas sambutannya. Selanjutnya mungkin kami semua berharap mendengarkan nasihat nih, nasihat dari sesepuh Mbah kita yaitu Mbah Sarjono. Mungkin ada yang bisa disampaikan dari Mbah Sarjono kepada anak-anak cucu-cucunya di sini. Silakan Mbah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, yang kami panggil saudaranya satu orang, yaitu saudara Hisam, yaitu kakak saya. Adik-adik, anak-anak dan cucu-cucu semua yang kami banggakan. Pertama-tama yang tertua di sini adalah saya dari keluarga besar Haji Nur Hadi yang sudah tertulis. Tadi sudah disebut sementara oleh admin kita, yaitu Mas Junaidi, bahwa yang pertama adalah putra Haji Nur Hadi adalah Kudami, tadi sudah disebut. Yang mempunyai putra-putra termasuk cucunya penyelenggara ini, yaitu dari keluarga Let Kolonel Priyanto, Mas Priyatno, yang termasuk bapaknya penyelenggara, dengan punya adik termasuk ragilnya adalah Mas Hisam yang masih hidup. Yang kedua putra Haji Nur Hadi yaitu Siti Aminah. Setelah Kudami, Siti Aminah melahirkan kakak saya Soekarno Adnan. Itu Mbah Aminah, itu Siti Aminah sebenarnya. Yang kedua Sarjono, yang paling jelek yang ngomong itu. Yang ketiga Mak Muri, sekarang adik saya yang kebetulan diberi karunia dari Allah lagi sakit, tadi mau nggak berangkat ke sini. Itu dokter Makmuri. Yang ketiga, yang keempat Umayyah adik saya almarhum. Yang kelima Samroni, itu yang pakai, itu yang tungan tangan itu yang kelima. Itu dari Haji Nur Hadi yang kedua, Siti Aminah. Sedangkan yang ketiga adalah Badrun Subroto yang mempunyai putra, termasuk tadi administrasi, adminnya tadi yang ngomong pertama. Pertama Supriyati, kedua Sulaseh, tadi udah ketemu. Yang keempat Samsul Hadi, belum datang tadi belum ketemu. Bambang yang tadi sudah datang. Junaidi, itu admin kita. Terus Darsono belum muncul kelihatannya, atau di luar negeri kali. Biasanya suka luar negeri dia. Terus yang terakhir Aris juga mungkin nggak hadir nih. Belum kelihatan. Ya, baru di jalan. Selanjutnya yaitu dari putra Haji Nur Hadi yang keempat, yaitu Mbah Demyati. Dari Pak Durun Subroto, Mbah Demyati. Kebetulan domisilinya di luar Jawa, yaitu di Lampung Tengah Metro, di Metro, dan beliau meninggal di sana dan dimakam di sana. Mempunyai putra Jamilah juga almarhum, Susmiarti juga sudah almarhum, Suselo juga sudah almarhum, Susanto juga sudah almarhum, Sutopo, nah ini masih hidup, tapi juga sudah utur, Sutopo.
Asqalani, nah ini menjadi sebenarnya masih semangat ini sarjana dokter Andes yang di kecamatan menjadi ketua Translab ini, tapi hadir atau tidak ini di Asqalani. Terus Junaina ini sudah meninggal juga, terus Rifkon juga sudah meninggal, tinggal 2 yang dari Dimyati. Sedangkan yang selanjutnya yaitu Mbah Khadijah Putra Haji Nur Hadi yang ke-5 ya. Mempunyai putra 1, kebetulan itu putri semua. Putrinya ke bawah putri semua, yaitu Marfuah ada, sudah hadir. Terus Parkati sudah hadir, yang rumahnya di Moga. Marfuah rumahnya di Nogosari, Boyolali. Terus yang ketiga Mahmudah di Boyolali juga. Nur Badriah Boyolali, Mulyati di Moga, Pekalongan, daerah Pekalongan. Nah, ini yang putra Nur Hadi yang ke-5. Yang selanjutnya ini belum tertulis rupanya. Muncul satu lagi. Mbah yang terakhir Mas. Nah, iya, yang terakhir itu adalah Mbah Ismiyah. Mbah Ismiyah mempunyai putra, hadir atau tidak saya belum ketemu tadi, Gatot Samhudi dari Bandung itu. Umi Kulsum jelas sudah datang tadi, Umi Kulsum ada. Terus Wahyudi almarhum sudah meninggal. Sugito Surabaya hadir enggak ini? Sugito. Terus Hoiriah insya Allah hadir. Saat kemarin ketemu sholat subuh tadi bersama jamaah subuh bareng, jamaah suaminya insya Allah datang. Terus yang terakhir Purnomo. Pur yang di mana ini? Saya belum ngerti nih. Enggak begitu ngerti ini. Si Pur. Mungkin Ipung ada enggak? Hah? Enggak ada. Nah, itu Purnama Ipung itu. Nah, itulah kira-kira semua yang ada kumpul yang saat ini adalah di yang pertama kali daripada keluarga Haji Nur Hadi. Mula-mula terbentuknya ahlen di sini. Ini mungkin yang ketiga atau keempat nih Jun. Yang pertama mempunyai harapan bahwa karena judu bapak-bapak ini masih ada, Siti Maimunah juga masih ada, Soekarno Adrian masih ada, saya juga masih ada, terus Mas Junaidi juga masih ada. Ini berembuk. Bagaimana kalau Arden? Setelah Adren bagaimana? Udah kita harapkan. Rupanya yang di sini ini yang pertama kali. Harapan Alim dulu supaya menimbulkan nostalgia. Meskipun orangnya di Amerika, di Belanda, tidak apa-apa, tapi bisa kumpul. Nah, bisa alimnya apa? Tempatnya harusnya di tempat rumah pusaka. Terutama rumahnya Haji Nur Hadi. Itu rencana, tapi perkembangan zaman 3 atau 4 kali baru ini di hotel, tadinya di rumah pusaka yang untuk menimbulkan nostalgia mbah-mbah kita waktu saya masih kecil. Ini baru yang pertama di sini di hotel. Dengan perkembangan ini, apa ini nanti berlanjut, rumah yang nostalgia masih 2. 1 rumah yang dari Bani Adnan. Tadi yang kedua, tolong diputar lagi Mas. Mas Asrot. Mas Asrot, ya diputar lagi. Asisten Sorot. Nah, yang ada rumah nostalgia tinggal 2. Yang di sini sama yang di sini. Nah, di sini ini rumahnya Haji Nur Hadi itu. Dari dulu itu saya main ke situ
ke sumur ya di situ, cari jangkrik di situ, gembala kambingnya di situ, cari rumput ya di situ. Nah, di sini masih ada anak ini sama ini. Saya kira yang lain sudah tidak ada. Kebetulan yang ini sekarang di hotel ini di sini. Jadi ini baru yang pertama. Biasanya adalah menurut rencana awal di tempat rumah pusaka untuk menimbulkan nostalgia yang ada. Nah, itulah kira-kira seperti itu. Nah, mudah-mudahan dengan pertemuan ini dengan perkembangan yang lebih baik, mungkin apakah itu lebih baik atau tidak, saya tidak tahu. Mudah-mudahan lebih baik. Nyatanya yang hadir lebih banyak, lebih pada hadir ke sini kelihatannya pada ada respon begitulah. Apakah kayak gitu atau tidak? Nah, cuman yang itu pengenalan kepada mbah kita, eyang kita di sini nggak ada kan? Oh ini dulu tiangnya ini, dulu saya naikin ngapain nggak ada. Nostalgia itu nggak ada. Dulu saya di kebun ini ambil pohon pepaya di sini nih, nggak ada. Kalau di sini, nah itulah kira-kira ada perbedaannya seperti itu. Nah, perkembangan nanti selanjutnya ya tinggal cucu-cucu saya. Karena yang tertua di sini tinggal saya. Mungkin yang lain belum ada yang 80 ya. Bulan Mei besok saya adalah pas 80. Kurang 2 bulan lagi umur saya 80. Saya kira yang tertua di sini. Yang kedua mungkin Mas Hisam itu yang ada. Para anak-anak, adik-adik sekalian, saya di sini hanya kepengen ngomong ini. Karena dianggap tua, yang ngomong ini. Hanya yang saya sampaikan pegangannya apa? 2. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraku. Berpegang teguhlah, kompak. Wala tafarraku, jangan berpecah belah. 1. Yang kedua, ayat yang kedua, ta'awanu alal birri wa taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Menolonglah engkau dengan kebaikan dan takwa. Tapi jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Itu aja. Poin 2 itu kami sampaikan kepada anak-anak, adik-adik dan sekalian, yaitu wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Yang kedua, ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Mbak atas nasihat berharganya. Berarti 2 hal ya Mbak ya yang harus kita pegang ya. Al-Quran dan tolong menolong dalam ketakwaan ya, insya Allah ya. Jadi sebaik-baik bekal adalah takwa, bukan begitu Bapak Adil? Ya, Masya Allah sekali dari Mbak. Seluruh hadirin yang ada di sini Allah mudahkan untuk senantiasa dekat dengan Al-Quran dan bertakwa ya terus ya. Amin. Ya, selanjutnya Alhamdulillah tadi silsilah sudah di-spill oleh Mbah. Iya, kita sudah sedikit disampaikan ya. Jadi mungkin bisa langsung perkenalan yang lebih mendetailnya nanti akan dipandu oleh Mbah Junaidi ya, insya Allah. Nanti mungkin Mbah Junaidi minta tolong untuk disampaikan kembali. Nanti pihak-pihak yang dipanggil keluarganya mungkin bisa berdiri biar nanti bisa saling mengenal gitu kita. Yang keturunan-keturunannya itu. Silakan pada Mbah Junaidi. Silakan kepada Mbah Junaidi untuk memandu acara perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ya, untuk kedua kalinya saya harus pegang mic ini. Kami akan memperkenalkan nanti Mas, karena tidak mungkin saya akan memperkenalkan satu-satu. Hanya saya nanti menyebutkan silsilah ini. Yang pertama mungkin nanti perlu diwakili oleh keluarga. Perlu diwakili oleh keluarga. Yang pertama tadi Pak D. Sarjono sudah memperkenalkan Siti Maimunah, anak pertama dari Mbah Kudami, Bude Kuseri. Kalau saya manggilnya dulu Bude Kuseri itu, atau Mbah Kudami itu yang pertama Siti Maimunah. Mohon keluarga Siti Maimunah untuk berdiri. Siti Maimunah
Yang lain jangan berdiri dulu. Ya, Siti Maimunah. Berdiri keluarga Siti Maimunah. Halo, halo Siti Maimunah. Oh, jadi panitia nggih. Siti ya. Yang pakai seragam batik. Ya, ini memang ke depan mungkin pemikiran masing-masing keluarga perlu ada pengadaan seragam. Biar kelihatan. Ini contohnya Siti Maimunah sudah ada seragam. Ada berapa putra? Ini monggo mic-nya dipegang oleh Di Hanif. Nggih, Mas. Nggih, monggo Di Hanif. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari keluarga Bapak Priyatno rahimahullah telah lahir putra-putri sebanyak 6 orang. Tapi saat ini kami tinggal berempat. Ini disorot, digambar kalau pengen tahu. Yang pertama, Mas Didi rahimahullah, beliau sudah meninggalkan kami. Semoga beliau dirahmatin oleh Allah di alam sana. Amin. Yang nomor 2, Mbak kami tercinta, yang qadarullah suaminya juga sudah mendahului kami, Mas Soya rahimahullah. Ini berikut Mbak Yana. Mbak Yana jenenge Mbak tangannya Yana, ya, tangan dilambaikan Mbak. Oh, Mbak Yana Haji Farhati. Tangannya dilambaikan, tangannya dilambaikan. Mbak, dilambaikan tangannya, Mbak. Lambaikan ya. Merdeka. Merdeka. Terus nomor 3, siapa nomor 3 ya? Oh, nomor 3 rahimahullah juga. Bibi. Mas Wiwi, beliau juga sudah mendahului kami. Tapi istrinya masih setia bersama kami. Beliau Mbak Nur Hidayati. Terus nomor 4, ya anaknya lali Mas disebutin tadi. Gak usah ya Om. Om Jun. Ya. Tadi putra-putranya belum disebutin nggak apa ya? Putra sajalah. Ya. Nomor 4 saya sendiri. Saya Hanif. Saya tinggal di Jati Asih. Monggo kalau mau main-main menyambung silaturahmi di sana, monggo kita siapkan. Apanya yang disiapkan ya? Waktunya kita siapkan. Nomor 5 ini oh istri kami, lupa. Saya punya istri. Punya istri Bapak-bapak. Istri saya Ayu, ini istri pertama dan terakhir insya Allah. Amin. Terus yang nomor 5 ini mau Hanif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin dalam keluarga Bapak Priyatno, saya sama Mas Hani yang terlalu vokal. Vokal dalam arti banyak gojeknya, tapi alhamdulillah dari yang gojek bisa menciptakan kalian-kalian kumpul di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Nah, suaminya lali. Hah? Oh. Ini suami saya. Kita pagi hari ini pura-pura bahagia. Karena di rumah kadang ribut, tapi di sini kita pura-pura bahagia. Namanya Wandi. Nomor 5 yang terakhir. Silakan lu. Assalamualaikum, nama saya Aksin Huluki, panggilannya Luki. Anak terakhir dari keluarga Priyatno. Dan ini istri saya, Imar. Ya, Om Jun, putranya disebutin nggak Om? Waktunya keburu nggak? Gimana? Putra-putranya disebutkan nggak? Monggo kalau waktunya cukup lebih baik. Iya. Nggih, monggo. Oh, enggak cukup, ini enggak cukup waktunya. Enggak cukup ya? Cukup Ayo, aja. udah. Yang besar-besar saja. Nggih. Cukup nggih? Nggih. Monggo selanjutnya keluarga dari Mas Dairobi. Silakan diwakili tadi. Terima kasih sekali paling jauh dari Lampung. Nggih. Monggo diwakili oleh Mbak Bad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari keluarga besar almarhum Bapak Muhammad Dairobi Nur Saleh, perwakilan dari Lampung.
Kami cuma berdua dengan suami saya, Sugiantoro. Ini suami saya. Dan adik-adik tidak bisa ikut, hanya bisanya salam silaturahmi. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya dari Mas Junedi. Kebetulan namanya saya sama dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari anaknya Pak Junedi. Anak ketiga dari Mbah Kusairi. Saya anak pertama dari Pak Junedi, nama Hafid. Punya adik 3, jadi saya berempat bersaudara. Yang kedua Rizal, kebetulan mungkin ada hari ini juga ada kegiatan yang sama di Jogja. Makanya kita split 2 tim, ibu saya juga kebetulan di Jogja. Jadi saya mewakili Bapak di sini. Kemudian yang ketiga, Unan. Saya sendiri tinggal di Jakarta, di dekat Mabes Cilangkap. Istri saya di sini, berdiri, ngadep kamera, lambaikan tangan. Anak 2, Siva Rafa. Udah berdiri sebentar aja. Baik, untuk Rizal sendiri anaknya 2, laki dua-duanya. Kemudian yang ketiga Unan, berdiri. Anaknya 3. Untuk anak kedua Rizal tinggal di dekat rumah saya juga di Jakarta. Kemudian Unan di Jogja. Kemudian yang keempat dalam perjalanan datang ke sini dari Jepara. Kebetulan mertuanya di Jepara. Ini tadi saya telepon masih on the way. Mudah-mudahan setengah jam lagi sudah sampai. Unan, Ana tinggal di Jakarta dengan ibu, jadi satu rumah. Anaknya 2. Demikian, Om, matur nuwun. Terima kasih Mas Kafid. Selanjutnya Mas Hisam, Ahmad Hisam. Monggo Pak Hisam memperkenalkan diri. Pak Hisam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkanlah, saya anak dari Bapak Haji Nur Saleh dengan nama Ahmad Hisam, sedangkan keluarga saya sudah teratas, sudah tiada lagi semuanya. Sudah menghadap ilahi Robi, semoga husnul khatimah. Yang selanjutnya saya sendiri mempunyai anak. Yang pertama, istri saya namanya, saya masih punya istri saya namanya Sukarlina Hidayati. Dan anak pertama saya adalah Alfansuri Eryana, Muhammad Alfansuri Eryana. Yang kedua, Triananda Ratna Pratiwi. Yang kedua Arindra Dwi Prananto. Yang ketiga Ragil, yang bersama saya adalah Triananda Ratna Pratiwi. Dengan jumlah cucu 6, alhamdulillah sehat walafiat. Demikian Mas Jun, laporan keluarga dari Ahmad Hisam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk keluarga Mbah Kudaimi sudah. Selanjutnya untuk yang putra atau putri yang kedua yaitu Mbah Aminah Bude Adnan kalau sapaannya. Monggo siapa yang mewakili? Mungkin Pak D Samroni mungkin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari keluarga Siti Aminah. Kebetulan saya anak bontot. Yang pertama almarhum Soekarno. Yang kedua tadi Bapak Sarjono yang tadi ngasih itu silsilah. Yang ketiga
Makmuri itu sekarang sedang sakit. Ketiga Umayyah almarhum, dan saya nomor 5 Samroni. Pak Sarjono mempunyai putra 5. Rahma, terus Hilda. Mas Soekarno dulu, Pak Soekarno dulu. Oh, Pak Soekarno. Kelupaan. Pak Soekarno punyai anak 4. Yang pertama Arianto almarhum, yang kedua ini baru datang Wahyu Suryanto, itu baru datang. Yang ketiga Tuti juga baru datang, Wastuti Hidayati Suryah lengkapnya. Terus yang keempat Ahmad Wirakusuma. Terus untuk anak yang kedua Bapak Sarjono mempunyai anak 5, yaitu Rahma 1, 2 Hilda, ketiga Yogo, keempat Helmi, kelima Rahmi. Terus anak yang ketiga Makmuri punyai 4, Muhammad Hatta. Terus siapa ya? Muhammad Marda. Wah, karo ponakane rapal ya. Sangke oke. Ani diprotes Mas Hamka. Terus Hamka paling bontot. Terus putra keempat almarhum Umayyah punya anak 2, yaitu Iin, tapi nama panjangnya nggak tahu ya, panggilannya Iin. Yang kedua Yayah, itu juga nggak tahu namanya yang panjangnya. Anak kelima saya sendiri punya anak 2, Aji sekarang nggak datang, sama Ayu, istri saya namanya Ani. Demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Samroni. Nggih, sering-sering ngasih angpo pada ponakannya ya Pak D, biar hafal ya. Nggih, selanjutnya Mbah Broto. Oke, Pak Bambang mewakili. Tapi putranya Pak Bambang udah sebutkan semuanya. Itu banyak sekali, memakan waktu terlalu lama. Cukup sing gede-gede wae. Silahkan Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini mewakili dari keluarga besar Bapak Haji Badrun Subroto. Jane siji-siji ngono kok diwakili, dari siji-siji ngono. Dadi saurut ngono. Tapi nggak apa-apa. Karena ini anak tertua Mbak Supriyati ya, punya anak satu. Pertama Mbak Supriyati almarhum, ini almarhum punya anak. Lah tuh hafal pura karo ponakanku. Iya, apalagi kudune sing anu ki wakil kok ngene Mbak Sup maju langsung saja, ora usah protes. Oh ngono ya wes. Jadi dari Mbak Supriyati itu punya anak piroja 4 ya. Yang pertama Arif Rahman Hakim, yang kedua Zuni Zubaidah ya, yang ketiga Ida, yang keempat Ridho. Ya, itu anak dari kakak saya Mbak Supriyati. Yang kedua kakak saya Sulasih, itu punya anak 5. Punya anak 5, tapi anaknya 4, tapi kembar. Beli 1 dapat 2. Jadi 5 akhirnya. Yang pertama Budi Setio Budi, yang kedua itu Wati. Yang kedua Tanto sama Tono itu kembar Tono Tanto. Yang ketiga itu
Yanti, yang keempat Wati. Terus anak yang ketiga kakak saya Samsul Hadi. Baru perjalanan sampai Kendal, mungkin, sampai Kendal. Oh, udah datang itu. Itu Mas Samsul tahu datang. Itu anaknya ada ada 4. Jelas rapal ya. Jelas rapal saya, rapal gue. Ora tau kayak sangu. Yang terus adiknya lagi saya sendiri. Saya sendiri Bambang Hadi Wibowo punya anak 4 gitu. Yang pertama namanya Erwin Lukman Wibowo. Yang kedua Amalia Rizky Wibowo, yang ketiga Al-Wafi Khairul Wibowo, yang keempat Ilham Torik Wibowo. Itu anak saya. Yang kelima yaitu terangkan sendiri itu. Itu Saudara Junedi, monggo anaknya diterangkan sendiri. Anak saya nomor 1 Bella Sabila Royanida, tidak ikut di rumah. Yang nomor 2 Maiduna Yumna Iswara. Yang nomor 3 yaitu malah lali karo anak dhewe. Kuwi mbok endi kuwi? Renaldi Lutfi Ramadhani. Ya. Ya, terus udah. Ya. Anak yang ke-5. 6 Ridwan. Ridwan, monggo Darsono. Ridwan. Jelaskan anaknya, nanti saya yang lupa nanti. Agak cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bantere. Nama saya Ridwan, putra Pak Haji Badrun Subroto. Agak cepat. Nomor 6, anak saya 3. Didendo, kelamaan didendo. Waktunya istri tinggal saya 10 1. menit ya. Namanya Rosa Apriana. Nomor 1 anak saya namanya Rafadila Putri Alfarisa. Nomor 2 Rofi Asifa Andarisa. Nomor 3 cepet, alah kakean action. Raisa Gasani Safarisa. Dan mantu saya namanya Fadil. Udah itu mungkin. Cukup. Terakhir Pak De Bambang, Aris Munandar punya anak 3. Datang ya Aris ya. Yang datang terlambat didendo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rong menit ya. Aris Munandar Ragil Mbah Broto. Ya. Istri 1 tidak ikut. Anak pertama Uma, berdiri Kak. Ya. Nomor 2 Faik gak ikut. Nomor 3 Azim. Terima kasih. Sekarang kita melanjutkan putra yang pesan saya pada Pak De Bambang, sering-mering makan omega 3 karena daya ingatnya gampang lupa. Ya. Baik, yang nomor 3 Mbah Khotijah, silakan diwakili siapa? Nur Hadi mungkin atau yang lain? Silakan. Agak cepat waktunya 5 menit karena waktu sudah mendesak. Siapa yang mewakili keluarga Mbak Tijah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Wawan saking keluargane Mbah Tijah. Nek saking Mbah Tijah, alhamdulillah hari ini hadir semua. Sing nomor setunggal saking Bude Marfuah kalih Pak De Kamto. Dinten niki rawuh kalih 3 putrane Mbak Nani dugi mboten? Mboten nggih. Enten kalih ingkang hadir Mas Huda kalih Mas Udin. Mbak Nani mboten saged hadir hari ini. Kemudian sing nomor kalih Ibu kula piyambak Bu Umu Farhati kalih Pak Hartono, kurang lebih enten 3 putra kalih enten 7 cucu nggih. 7 cucu ingkang hari ini hadir. Kemudian nomor 3 Bule Mulyati kalih Pak Darsono hari ini tidak bisa hadir karena sedang punya cucu baru lahir 2 hari sebelum lebaran kemarin. Kurang lebih ada 3 putra dengan berapa cucu ya? Kalau nggak salah 4 ya. 5 cucu. Sudah ada 5 dan sekarang 6 cucu.
Kemudian setelah Bule Mul ada Lekdah dengan Mas Supri almarhum. Hari ini hadir dengan dua putranya, Mas Agus nggak hadir, jadi cuma ada Mbak Diah sama Mbak Indri. Kemudian yang terakhir Lek Nur dan Lek Hadi. Lek Nur dan Lek Hadi hadir? Alhamdulillah hadir, ada Lek Nur dan Lek Hadi. Putranya tidak hadir ya? Tidak hadir. Kurang lebih menika kula tapi mboten saged ngetang jumlahe pinten Pak Dejun, nun sewu. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, waktu 5 menit digunakan hanya 3 menit. Luar biasa. Betul, terima kasih sekali nggih. Hafal beliaunya Mas Wawan hafal sekali dengan bulik-buliknya, menandakan sering silaturahmi ke tempatnya bude-bude bulik-bulik. Terakhir, keluarga terakhir nggih menika Bule Is untuk Mbah Ismiati. Silakan diwakili sinten, monggo. Waktunya 5 menit, 6 menit. Nggih, monggo. Silakan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewakili untuk keluarga Mbah Ismiati, itu keluarga yang paling ragil ya Mas. Si Mbah Is adalah anak terakhir dari Bani Nur Hadi, di mana anaknya yang pertama adalah Pak De Gatot. Kebetulan hari ini berhalangan untuk hadir. Anaknya ada 4, yang pertama ada Mas Bambang, kemudian ada Mas Ari, lalu ada Mbak Putri, kemudian ada Mas Bimo. Nah, untuk anak yang kedua itu adalah Pak De Wahyudi rahimahullah. Jadi Pak De Wahyudi sudah berpulang ke rahmatullah. Anaknya ada 3. Yang pertama itu ada Mbak Rosi, kemudian yang kedua adalah Mas Ruli, kemudian yang ketiga adalah Mas Rifki. Lalu untuk anak Mbah Ismiati yang ketiga itu adalah bude saya, Bude Umi Kulsum. Anaknya ada 4, yang pertama adalah Mbak Ratna, yang kedua Mbak Rahma, lalu Mas Bagus, lalu Mas Firda. Kemudian anak keempat dari Mbah Ismiati adalah Pak Digito. Anaknya ada 2, yang pertama Mas Tio, kemudian yang kedua adalah Mbak Masya. Nah, lalu anak Mbah Ismiati yang kelima adalah ibu saya, yaitu Ibu Umul Khairiyah. Anaknya ada 2, yaitu saya Salim Imadudian dan juga adik saya Zunun Marwah Khairani. Lalu anak yang terakhir dari Mbak Ismiati adalah tadi Pak Purnomo atau Abdullah Sungkar Hadi Purnomo. Biasa dipanggil oleh Om Ipung. Anaknya ada 2, yang pertama Mas Farid, yang kedua adalah Mbak Zahra. Udah lengkap ya Pak De? Ya, terima kasih Mas, siapa ini? Lah kok nggak kenal toh Pak De? Kan tadi udah kenalan. Iya, selalu Mas. Omega apa itu? Omega 3. Omega 3 ya Pak De? Harus sering-sering makan Omega 3. Iya. Nanti yang di sini ada Mas Kafid, Mas Yogo kan angkatan laut. Lah tunanya itu kan mengandung banyak Omega 3. Kan itu kan. Baik, terima kasih ini perkenalan. Saya senang, hati saya senang sekali. Berarti kalau senang itu menandakan muncul yang namanya hormon endorfin, hormon kebahagiaan. Nah, hormon endorfin ini akan menetralisir dari radikal bebas, ya, yaitu yang namanya hormon kortisol. Tadi saya dibisi Ibu Dokter. Ya, baik, terima kasih. Sepenuhnya saya kembalikan. Waktu yang kita sediakan masih sisa 5 menit ya. 5 menit, monggo. Saya kembalikan pada pembawa acara. Makasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair pada Mbak Junaidi. Sudah diperkenalkan ya seluruh anggota keluarga dari Bani Nur Hadi ini ya. Nah, nanti mungkin untuk menguji ya, sekalian menguji nih. Tadi pada perhatiin atau enggak nih? Tadi pada perhatiin atau enggak nih. Kita ada sedikit kuis sebenarnya yang insya Allah akan dipandu oleh adik kita nih. Gimana adik kita?
Silakan naik ke atas panggung untuk Mbak Ola dan Mas Dino. Jadi tolong generasi milenials mungkin ya atau Gen Z untuk menyiapkan device-nya, HP. Jadi kita akan main kuis Kahoot. Siapa yang pernah main kuis Kahoot sebelumnya? Yuk, semua yang mau ikut Siapkan boleh ya. Ini siapkan tidak terbatas, handphonenya. tidak terbatas usia, tidak terbatas apapun. Silakan semua orang bisa ikut. Silakan pada saudari kita, Aura Aulia dan Mas Adin Mirza, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dino, saya putra dari Rahim Alwafi Aji Wibowo, cucu dari Siti Maimunah. Dan saya Ola, putri dari Al-Hanif dari Pusaka, cucu dari Eyang Siti Maimunah. Jadi sekarang kita mau main Kahoot, kuis, jadi boleh perwakilan setiap satu meja, anak-anak mudanya dibuka HP-nya untuk masuk ke game Kahoot kita ya. Bisa dilihat di layar depan dan belakang untuk akses kode. Dan nanti format namanya tolong yang jelas, namanya siapa, underscore keluarganya dari mana. Ya, seperti itu agar mempermudah ya untuk pembagian hadiah nanti ya. Contoh namanya ya. Oke, contoh namanya misalkan Dino garis bawah Siti Maimunah gitu. Silakan bisa dibuka handphone atau device-nya, lalu bisa di-scan sesuai yang di layar LCD depan dan yang di belakang. Bisa Terima di-scan kasih. atau buka di Safari atau di Google Kahoot, K-A-H-O-O-T, terus masukin pin gamenya ya Om dan Tante sekalian. Oke, udah siap? Udah siap belum nih mau main? Siap ya? 3, 2, 1. Pertanyaan pertama. Apa nih? Pertanyaan pertama ini nanti tebak orang ya. 3. Ada 2 layar di depan dan di belakang. Siapakah ini? Ini cluenya anak kedua. Wah, siapa ini? nih? Merhatiin gak nih tadi? Wah, siapa anak keduanya? Yo. Siapa ini? Di belakang layarnya juga ada ya. Wow, benar ya. Siapa nih yang paling pertama di podium? Wow. Abang nih yang mana nih, Abang? Oh, Mas Hanif dari namanya. keluarga Om Junaidi. Iya, dari keluarga Om Junaidi. Berarti perhatiin nih, keren. Next. Wow, kuis agama nih. Kuis agama ya. Waktu terbaik untuk berdoa. Salah satu waktu terbaik untuk berdoa. Kayaknya antara azan dan takbiratul ihram gak sih? Sepertinya begitu. Atau Jumat ba'da zuhur ya? Bisa juga. Tergantung niat sih ini sih. Oh, yang berangkat ketika hujan. Siapa nih yang benar? Andin yang mana nih Andin? Wah, bersaing nih ya antara Andin dan Mas Hanif ya. Abang tergeser ke posisi kedua. Next. Pertanyaan selanjutnya, siapakah saya? Ini tebak foto lagi ya, kalau nggak salah ya. Siapa nih? Siapa nih? Apakah Eyang Samroni? Apakah Eyang Sarjono, Eyang Hisham atau salah semua? Atau nggak ada yang benar? Gambarnya bisa di zoom ya di device-nya Om Tante. Bisa dilihat di LCD belakang dan depan. Om Hisham, Eyang Hisham. Eyang Hisham, ini siapa yang benar nih? Siapa nih yang posisi pertama? Abang, oh Mas Hanif unggul lagi nih. Keren. Bersaing dengan Mbak Andin lagi. Lanjut nih kuis agama lagi ya. Pertanyaan selanjutnya. Wow, sedikit. Tulisan yang akan ada di jidat Dajjal. Sedikit pengingat kematian ya. Pengingat kematian dan hari akhir. Hari akhir. Ini harusnya gampang sih. Gampang banget nih. Apakah Kakoro kali ya? Mungkin ya. Mungkin. Fakoro kali. Wah benar semua nih. Wah nilai agamanya pada 10 apa 9 waktu dulu ya. Keren nih. Calon Ustadz. Wah abang. Masih unggul. Tapi ada yang naik nih. Mas Yusuf. Mana Mas Yusuf nih?
Oh Yusuf, wah dia akan menyaingi nanti. Keren, ayo susul terus sampai pertama. Lanjut. Pertanyaan kelima, Siapakah? tebak foto lagi ya, siapakah saya? Siapakah nih? ini? Apakah Eyang Gatot? Apakah Eyang Bambang? Atau Eyang Sutopo? Atau salah semua? Atau salah semua? Siapa nih ya? Ayo udah 8 yang jawab, 9, 10. Satu lagi nih yang jawab. Semua salah karena ini adalah Prabowo, Presiden Indonesia. Waktu mudanya. Ya. Ada yang jawab Eyang Gatot, ada yang jawab Eyang Bambang. Ya. Yang jawab semua salah berarti iya keren. Wow. Abang masih memimpin. Abang masih di podium atas ya. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya. Wah ini berat nih. Dalam urusan dunia kita harus selalu melihat kemana agar bersyukur. Dan dalam urusan akhirat kita harus melihat kemana agar semangat. Kemana nih? Apakah ke atas dari ke bawah? Ke kanan dan kiri? Wow. Oh. Benar, hampir benar semuanya. Ya benar semua ya. Tapi ada yang salah. Wah, Abang masih memimpin. Mas Hanif makin ini ya, nilainya makin tinggi ya. Yusuf turun ke 4 ya, tadi udah ke 3 ya. Ayo dong Yusuf. Ya Yusuf. Wah tapi ada Mas Hanis tadi. Tebak foto lagi ya, siapakah saya? Wow siapa nih? Bisa dilihat di LCD depan dan belakang. Di HP-nya juga bisa di zoom ya fotonya kalau nggak kelihatan. Apakah ini Eyang Wahyudi, Eyang Sutopo, Eyang Darsono atau Eyang Sugito? Ini tadi fotonya ada di slide awal-awal ya kalau memerhatikan. Benar. Wow, Eyang Wahyudi jawabannya. Siapa nih peringkatnya nih? Wow. Abang tuh. Abang tersingkirkan. Abang tersingkirkan. Mas Hanis nih mana nih? Oh, Mbak Hanis, Ade Hanis ya. Adenya Hanis ya, keren. Pertanyaan ke-8. Sampai kapan kita harus menuntut ilmu agama? Sampai kapan kita harus menuntut ilmu agama nih? Sampai S3. Sampai doktoral kali ya, sampai PhD. Pintar semua selamanya. Terakhir nih, terakhir penentu siapa yang akan menjadi juara pertama? Wah, Adek Hanis peringkatnya atas nih, naik nih. Terakhir. Pertanyaan terakhir ya, siap-siap ya. Surat setelah Anas. Apa nih surat setelah Anas nih? Tidak ada. Wow benar jawabnya. Wah agamanya pada bagus-bagus nih, tidak ada. Next. Wow ini siapa ya? babak penentuan. Juara 3. Ada Mas Hanif, lalu yang kedua Adek Hanis, yang pertama. Siapa nih? Siapa nih? Wah, waduh, siapa nih? Wow, siapa nih? Mbak Andin. Yeay. Selamat kepada para Selamat untuk Mbak Andin. Bapak Hanif dipersilakan untuk memberikan hadiah kepada para pemenang. Juara 3 Abang Hanif. Namanya sama. Sajadahnya anti air nih, keren nih. Al Hanif respect, anti air. Lanjut ke juara kedua. Hanis. Ada Adek Hanis. Dapat bantal, asik. Juara pertama nih keren Juara banget. pertama. Andin. Selamat. Selamat atas kemenangan permainannya. Sip. Oh iya. Semoga diterima hadiahnya dengan senang ya, sajadah anti air dan bantal nyamannya itu. Iya. Oke, mungkin sekian dari kami MC Games. Sekian dari kita berdua untuk MC Games. Selanjutnya Nanti kita ketemu lagi ya. nanti masih ada game lagi. Iya, iya. Tenang aja, masih ada hadiah yang dikasih. Lebih seru. Lebih seru. Wassalamualaikum
Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada saudari Ola dan saudara Mas Dino atas gamesnya. Semoga semua semakin semangat gitu ya, semakin siang acara kita. Nah, sebelum kita berlanjut ke games berikutnya, karena nanti insya Allah ada games berikutnya, mari kita beristirahat dulu. Tapi ini juga bagian dari acara utama nih sebenarnya. Acara utama dari pertemuan Bani Nur Hadi kita pada pagi sampai siang hari ini. Insya Allah kita akan mendengarkan nasihat dan kajian dari Ustazuna Haris Budiatna Hafizahullah Ta'ala. Yang insya Allah dengan temanya nanti kenapa harus sunnah. Gitu. Semoga kajian ini nantinya itu akan memberikan ilmu dan pencerahan bagi kita semua. Dan akan bisa kita bawa pulang nanti ilmunya supaya menjadi ilmu yang bermanfaat. Kami persilahkan pada Ustadz Haris Budiatna untuk bisa menaiki podium di depan. Silakan Ustadz, fayatafadol masykurah Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, keluarga besar Bapak Nur Hadi ya, berarti ini nama ayah atau nama kakek ya? Nama kakek dari Pak Hanif? Ya, ya berarti ayahnya kakek. Ya, alhamdulillah kita sudah bisa tahu ayahnya kakek. Saya termasuk yang menyarankan kita harus tahu sampai nama ayahnya kakeknya kakek. Jadi ada 7 nama di atas kita. Kalau sekarang belum tahu misalnya, nah kalau bisa tadi. Syukur kalau di antara kita bisa menyebutkan sampai silsilah sampai ke atas ya, lebih dari misalnya 14 nama. Jadi hadirin sekalian, hari ini kita bersyukur kita bertemu di sini, terutama kepada keluarga besar Bani Nur Hadi. Disebut Bani Nur Hadi karena dalam sulbi beliau semua nama yang hadir di ruangan ini ada di sulbinya beliau. Terutama kepada para laki-laki atau suami, dalam sulbi setiap laki-laki ada keturunan setelahnya sampai kiamat. Dan dalam sulbi tiap anak ada pada ayah. Dalam sulbi tiap ayah ada pada kakek. Dan dalam sulbi tiap kakek ada pada ayahnya kakek. Sampai Nabi Adam alaihi salam. Oleh karena itu, kenapa dalam surat Al-A'raf wa id akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim, bukan disebutkan min duhurihi, tapi min duhurihim dzurriyyatahum. Oleh karena itu, hadirin sekalian, terutama mungkin sahibul bait, kita perlu bersyukur mengumpulkan sejumlah orang, anak-anak keturunan kita sekarang di tempat ini ya, mengandung 3 manfaat minimal. Pertama, min babi silaturrahim, tujuannya adalah silaturrahim, dan Nabi mengatakan man arada an yubsata lahu fi rizqih wa an yunsa lahu fi atharih falyasil rahimah. Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rizkinya, sambunglah silaturrahim. Maka insya Allah yang di ruangan ini rizkinya akan makin bertambah, umurnya juga akan semakin bertambah, dan itu syarah dari ulama begitu. Mana yang kedua, bertambah itu adalah bertambah keberkahan. Jadi bisa jadi umurnya sama tapi bertambah keberkahannya. Rizki juga sama, rizkinya keberkahannya yang bertambah. Nah oleh karena itu para ulama menjelaskan maksudnya bertambah berkurang itu karena dalam catatan malaikat waktu kita dijanin sudah dituliskan fulan rizkinya sekian, fulan umurnya sekian.
Tapi malaikat tidak tahu apakah orang ini silaturahim atau tidak. Makanya itulah makna hadis Nabi, bahkan dalam ayat Quran, yamhullahu ma yasha wa yusbit. Allah menetapkan ya, dan Allah menghapus sesuai kehendak Dia. Umur Nabi Daud bertambah 40 tahun, sebagaimana juga kita tahu umur para anbiya, seperti Nabi Musa. Nabi Musa datangi malakul maut, beliau belum ingin meninggal, akhirnya meninggalnya di waktu yang lain. Untuk kita ini beda dengan para anbiya yang memanjangkan umur dan memendekkan, sebabnya adalah silaturahim. Dan ini sahih. Man arada an yubsata lahu fi rizqihi wa an yansa'alahu fi athari falyasir rahimah. Yang kedua, manfaat acara kita siang ini akhirnya menjadi kenal siapa yang tidak mengenal. Ya, jadi jangan sampai sesama saudara itu tidak tahu, karena Nabi mengatakan kullu silatin, semua hubungan munqati'ah yaumal qiyamati illa nasabi wa sababi. Semua hubungan nasab dan hubungan apa saja itu diputus di hari kiamat kecuali nasabnya Nabi, dan kedua adalah sababi. Sababi itu adalah pengikutan. Inilah kaitan kenapa maudhu yang singkat ini, kenapa kita harus mengikuti sunnah. Karena di hari kiamat semua persaudaraan diputus kecuali orang-orang yang mereka masuk surga, dan itu tandanya kita semua yang berkumpul di sini dan mungkin yang tidak hadir inginnya menjadi orang yang disebutkan dalam Quran fa'aqbala ba'duhum ala ba'din yatasa'alun. Mereka duduk berhadap-hadapan di permadani di surga, yatasa'alun, saling bertanya. Kata para mufassirin, bertanya tentang kehidupan dulu di dunia. Dulu kita pernah bersaudara, dulu kita bertemu dan yang lain, akhirnya di sorga bertemu lagi. Itu yang kedua, Bapak Ibu sekalian dan adik-adik dan semuanya. Jadi fungsi pertemuan kita adalah mengeratkan silaturahim, sekaligus seperti mengatakan inilah orang-orang di dunia yang menjadi nasab dan kekerabatan kami yang nanti di sorga berharap akan bertemu lagi. Yang ketiga, fungsinya pertemuan kita ini karena mempererat kerabat itu, kerabat ada 3 jenis. Qurabah salah satu anwa. Pertama, qurabatun min jihatin nasab. Kerabat dari sisi nasab, darah. Tadi Masya Allah sudah disebutkan, dan silsilahnya namanya dalam bahasa Arab syajaratun nasab namanya. Silsilah nasab. Misalnya dari kakek Nur Hadi punya putra sekian orang, putranya punya putra lagi sekian orang, itu namanya syajaratun nasab. Yang kedua, qurabah min jihati musarahah. Kerabat karena sebab pernikahan. Makanya tadi putra-putra yang laki-laki ada yang nikah dengan orang lain lalu punya anak dan yang lain, maka ini namanya kerabat karena pernikahan. Berarti suami ayah ibunya istri kita, dia disebut mertua. Mertua adalah kerabat karena pernikahan. Paman istri kita berarti dia kerabat karena pernikahan. Begitu juga dengan bibi, pak le, bule dan seterusnya. Ini qurabah musarahah. Yang ketiga, ini yang jarang, kerabat karena persusuan. Ini yang jarang ya. Di Indonesia ini saya yakin di sini mungkin jarang yang persaudaraan karena dulu ada di Semarang 2 orang pengantin laki perempuan, ternyata dua-duanya pernah menyusu kepada seorang perawat di Rumah Sakit Karyadi dulunya, akhirnya dibatalkan.
pernikahannya karena ternyata dua orang laki perempuan ini yang mau menikah ini dua-duanya pernah menyusu kepada seorang ibu yang sama. Ya makanya ini mungkin nanti ke depan kalau anak-anak kita ada yang mau nikah, periksa dulu tuh si calon pengantinnya nyusunya dulu kemana aja gitu kan, barangkali ternyata sama. Nah bagi kedua, kenapa kita perlu bersyukur dengan acara kita hari ini ya, karena memang Masya Allah Sahibul Bait tadi ya Pak Hanif dan yang lain menyampaikan sesungguhnya kita ini pengen sama-sama nanti masuk surga. Dan caranya bagaimana caranya? Caranya sama-sama kita untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala, mengikuti sunnah Nabi. Dan ini salah satu caranya. Banyak keluarga besar yang setelah lebaran ya begitu selesai tidak ada ya mungkin silaturahmi ala kadarnya. Dan saya menemukan setelah lebaran kemarin, hari kemarin ini keluarga kedua yang cukup, ini banyak lagi. Saya kumpulkan keluarga saya di Cirebon, jumlahnya cuma 40. Kemudian besok mungkin di Jogja, kayaknya hanya ada 30-an juga. Dan ini Masya Allah bisa 200 orang ya. Dan itu menunjukkan padahal keluarga saya itu sampai kakek yang atau sampai kakeknya kakek itu ya. Berarti sudah berapa generasi. Ini kalau cuma sampai ke ayahnya kakek kan berarti luar biasa. Dan selamat juga kepada Bapak Ibu yang datang dari jauh. Misalnya tadi saya dengar dari Lampung ya. Dari Lampung atau mungkin lebih jauh lagi. Semoga perjuangannya itu mendapat balasan dan pahala yang besar. Karena al-ajru biqadril masyaqqah. Sesungguhnya pahala sesuai dengan tingkat kesulitan. Dan saya ada usul buat mungkin Pak Hanif dan yang lain. Kalau bagus lagi Pak Hanif, acara kita bukan di sini. Acara kayak gini kita adakan di Mekah. Ya nanti Bapak Ibu yang uangnya kurang tinggal bilang sama yang uangnya lebih, ya kan? Kalau perlu satu pesawat isinya umroh bareng dengan Bani Nur Hadi, tempatnya ya tadi ya di Mekah atau di Madinah. Atau yang tadi itu kan ada soal-soalnya ya Pak Hanif ya. Ada kuisnya hadiahnya umroh kan bagus ya. Kuis hadiahnya umroh gratis satu orang, nanti keluarganya suruh ikut semua. Ya itu usulan. Tapi ini bukan hal yang mustahil. Karena saya pernah ketemu dengan satu jamaah, dia reuninya itu di Mekah. Kebetulan kayaknya ayah ibunya di Indonesia, anak pertama kedua di Jerman, anak ketiganya di Jepang atau di mana ya. Akhirnya caranya gimana ketemunya? Ketemunya pas di Mekah. Dan 3 bulan yang lalu satu orang dia dari Jepang juga sama. Jadi dia reunian dengan keluarganya ternyata begitu. Tapi intinya secara umum alhamdulillah ini langkah yang baik. Semoga semua perjuangan, pengorbanan baik dari Sahibul Bait, panitia dan Bapak Ibu dan semua yang hadir, adik-adik, anak-anak dan semua kita, paling tidak bagi anak-anak yang masih muda juga generasi penerus jadi tahu manakah orang-orang tua mereka. Dan kata Nabi, al-barakatu ma'asyuyukhihim, keberkahan itu bersama dengan orang-orang tua mereka. Saya berharap semoga pertemuan ini mendapat tentu rahmat dari Allah Ta'ala dan semua kita diberikan terus semangat dan kebahagiaan setiap saat. Mudah-mudahan setiap keluarga yang hadir di sini juga diberikan kesehatan, insya Allah di tahun depan dan kapan-kapan kita ketemu lagi. Dan semoga setiap kita selalu bersemangat. Saya cuma ingin mengajak, pegang satu saja, setelah Ramadan ketakwaan kita ini dipegang terus sampai kita diwafatkan dan kita akan bertemu lagi kelak di sorga insya Allah. Ini sedikit yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan semua yang hadir juga selalu mendapat rahmat Allah. Alam bisawab.
Itu saja yang bisa disampaikan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair pada Ustadz Haris Budiatna hafizahullah ta'ala atas materi yang disampaikan. Alhamdulillah tadi sudah disampaikan nasihat dari Ustadz Haris Budiatna. Semoga Allah merahmati dan memberkahi ilmu yang beliau berikan pada kita. Dan juga semoga Allah merahmati dan memberkahi keluarga Ustadz Haris Budiatna dan seluruh kaum muslimin, amin, Allahumma amin. Selanjutnya kita lanjutkan ke agenda berikutnya. Tadi setelah sesi nasihat, agenda berikutnya kita seru-seruan kembali, yang insya Allah akan kembali dipandu oleh saudari kita, saudari Aura Aulia dan saudara Adin Mirza. Silahkan pada. Sebelum makan siang ya, kita seru-seruan Ya, insya Allah terakhir setelah sebelum ini makan kita akan siang. ada acara makan siang, tapi sebelum makan siang kita buang dulu kalorinya biar makan siangnya banyak ya. Masya Allah. Assalamualaikum, kembali lagi bersama Ola dan Mas Dino. Ya, kembali lagi di permainan ya. Jadi untuk game pertama ini kita akan bagi ke kelompok-kelompok ya Om dan Tante. Mungkin bisa diperhatikan dulu Bisa pembagian dilihat kelompoknya. Pembagiannya Nah, di LCD depan dan belakang ya. Untuk kelompok pertama itu keluarganya Mbah Hudami yang berisikan keluarganya Om Ahmad Hisham dan keluarganya Pak Le Junaidi. Kemudian kelompok dua, keluarganya Mbah Aminah kita bagi dua. Di kelompok dua ini isinya keluarga Mbah Aminah yang keluarga dari Om Sarjono dan keluarganya Mbah Syamroni. Lalu kelompok ketiga, ini Mbah Broto ya, keluarga Om Junaidi, keluarga Bambang, keluarga Ridwan Darsono, keluarga Aris Munandar, dan keluarga Sulasi. Lalu yang di kelompok keempat, atau keluarga Mbah Aminah 2, ada keluarga Pak Makmuri, keluarga Umayyah, dan keluarga Om Karno. Seperti itu. Terus kelompok 5 keluarganya Mbah Khadijah yang berisikan keluarganya Mbah Badriah, keluarganya Mbah Supriyadi, keluarganya Pak Le Sukamto dan keluarganya Om Hartono dan keluarganya Mbah Nur Hadi. Kemudian kelompok terakhir, kelompok 6 itu keluarganya Mbah Ismiati yang isinya keluarganya Mbah Nahrawi, keluarganya Mbah Sukardi dan keluarganya Mbah Gito. Diperhatikan lagi atau mungkin kalau boleh difoto biar nggak lupa masuk ke kelompok mana. Boleh difoto dulu Iya. untuk mempermudah mengingat berada di kelompok 1, 2, 3, 4, 5 atau kelompok 6. Seperti Iya. itu ya. Oke, silakan kepada Kak Cika, Kak Adil, Mas Eping dan Kamea sebagai pendemo game. Sebagai contoh dari permainan Ya, ini agar mempermudah contohnya. bagaimana permainan ini akan Silakan berjalan. duduk ke depan Seperti mungkin. itu. Bisa naik ke panggung untuk Bisa naik ke panggung saudari untuk Malika mencontohkan Sabrina. gamenya ya. Jadi nanti di sini Kak Cika sebagai pemberi clue, Mas Eping juga sebagai pemberi clue. Terus yang di sini itu sebagai penebaknya ya. Nah misalnya nih, Ola udah ngasih tahu keywordnya, tapi nggak boleh dia ngeliat. Misalnya aku kasih tahu keywordnya. Oke. Terus aku kasih tahu ke Mas Eping. Nah udah tahu kan keywordnya apa? Keyword kata yang harus ditebaknya. Nah sekarang aku persilahkan ke kelompok pertama untuk mendeskripsikan kata yang barusan aku kasih tahu hanya dengan satu kata. Silakan Satu Mas kata Eping. kunci saja ya. Mulai ya? Mulai. Minum. Nah terus kamunya tebak. Air. Bener, salah. Terus dilempar ke Kak Cika. Putih. Kak Adil tebak. Susu. Benar gitu. Nah karena Kak Adil yang tebak benar, berarti kelompoknya Mbah Aminah ini yang menang. Seperti Gitu. itu. Nah, Jadi hanya ada satu kata kunci ya. Iya satu kata kunci. Bisa dimengerti nggak kira-kira pada bingung pada gitu. Apakah bisa dimengerti? Atau sekali lagi. Aku kasih satu keyword lagi ya ke Kak Cika dan Mas Eping sebagai pemberi clue. Silakan kepada Kak Cika sekarang. Foto. Kak Adil tebak, apa tuh? Pemandangan. Salah. Mas Eping sekarang. Pencet. Kami tebak tuh berdasarkan clue tersebut. HP. Salah. Kak Cika deskripsiin lagi. Leica. Kak Adil tebak. Kamera. Benar. Nah gitu. Gitu Tebak jadi, kata intinya ya. gitu. Apakah udah bisa dimengerti? Apakah sudah bisa dimulai? Sip. Apakah sudah paham ya alur permainannya? Oke, dari keluarganya kelompok pertama ada Kak Syifa sebagai pemberi clue ya. Kelompok 2
Syamron ini sebagai pemberi clue ya Mbah, siap Mbah? Pemberi clue. Ya. Ngasih satu kata saja. Ya. Jadi nanti aku ngasih tahu katanya ke Mbah Syamroni sama Kak Syifa. Nanti Mbah deskripsiin ke Om siapa Om? Ke Om Darman untuk nanti Om Darman tebak. Tapi ngasih clue-nya cuma boleh satu kata ya. Hanya satu kata yang diperbolehkan. Udah siap? Siap ya? Siap ya. Oke, Bisa aku dimulai kasih clue-nya sekarang ya. ya. Bismillah. Oke. Kata yang harus ditebak adalah Kak Syifa. Oke, yang pertama Mas siapa dulu? Mbah Syamroni dulu ya. Oke silakan, Mbah Syamroni ngasih clue ke Om Darman tentang kata yang harus ditebak. Satu kata, silakan Om. Lawang. Lawang. Lawang katanya. Pintu, salah. Ingat ya ngasih clue-nya hanya satu kata. Hanya satu Nggak kata. boleh pakai kata yang ada di kata tersebut. Iya. Nggak bisa. Oke silakan Kak Syifa, clue-nya. Wisata. Wisata. Dufan. Salah. Om, Mbah lagi boleh kasih clue lagi. Yang tadi. Ya, nggak boleh, harus beda. Mungkin di kota mana? Semarang. Semarang. 4. Salah, benar tepat, tapi harus spesifik lagi jawabannya apa. Gitu. Jadi nanti Om Syamroni ngasih, Mbak Syamroni ngasih clue-nya, Om Darman nebak katanya apa, gitu. Sekarang Kak Syifa boleh Kak ngasih clue lagi buat Kak Hanif tebak. Apa clue-nya? Satu kata. Satu kata clue-nya. Boleh sama nggak sih? Nggak boleh sama ya? Kenapa? Nggak boleh sama ya? Nggak boleh. Deskripsinya gimana Warnanya ya? mungkin, atau kayak serem atau seru gitu. Iya. Tempat kuno. Satu kata aja. Oh kuno. Kuno. Kota lama. Kota lama. Masih salah. Oke, sekarang Mbak Syamron deskripsiin lagi ke Om Darman. Satu kata. Wisata. Wisata. Empat Lawang. Salah. Salah. Kak Syifa, kasih clue lagi ke Om Hanif. Kak Hanif. 1000. 1000. Wow. Lawang Sewu. Wah, benar. Jawabannya berarti Lawang Sewu. Kata yang tebak adalah Lawang Sewu. Selamat kepada kelompok pertama. Kelompok pertama. Yeay, nanti hadiahnya diberikan di akhir ya. Oke, silakan kembali. Terima kasih Mbak, terima kasih Om. Terima kasih, keren. Terima kasih. Selamat kepada Kak Syifa dan Kak Hanif. Oke, selanjutnya buat kelompok 3, 4, 5, dan 6 kita akan memainkan games yang berbeda nih. Gamesnya berbeda ya kali ini ya. Gamesnya rebutan kursi. Rebutan kursi. Siap? Nanti berputar ya. Berputar. Udah? Siap? 3, 2, 1. والعود دندن لي والطبل طبطبني طبطبني وسقف سقسق لي ورقص طبطبني شوى شوى وشوى على الورقص فرجني وغردني يسيح مني. Wah, De Amira. Amira kalah cepet nih. Iya nih, harusnya tadi disalib nih, di Asga nih. Oke, Kak Amira maaf ya kakak, kamu keren banget kok, tapi kamu boleh Bisa. kembali dengan... Oke. Tersisa 3 ya, ada adik Kursinya juga Aska, kita kurangin 1. adik Naya, dan siapa namanya? Dan adik Ilmi. Kursinya tinggal 2 nih, makin ketat nih. Oke. Amira mana nih Amira? Oke. Sip. Bisa nanti muter seperti biasa ya tadi ya. Amira. Fokus ya, ini 2 kursi nih soalnya. Selamat ya.
Siap, bisa muter. Putar terus. Stop. Duluan siapa nih? Duluan yang cowok. Ya, Oke. Aska, kamu nggak apa-apa tapi jangan sedih dulu, tetap dapat hadiah. Tetap dapat hadiah. Silakan. Yeay. Boleh kembali. Kursinya Nah. tinggal satu nih berarti. Kursinya tersisa satu ya. Siapa yang kira-kira? Apa? Abis ini apa? Siap ya, hanya ada satu kursi, tersisa adik Hilmi dan adik Naya. Yuk bisa muter. Tunggu dulu. Selamat Sudah kembali ada menang. pemenangnya. Naya, walaupun kamu tereliminasi, kasih Kak. Pemenangnya siapa ini berarti ya? Adik Hilmi ya. Ini kakak ini. Buatin. Pemenangnya dapat apa nih? Adik Selamat ya. Hilmi pemenangnya. Iya. Buat pemenang. Mau foto lagi gak nih? Oke, sekarang buat tadi Kak Hanif dan Kak Syifa boleh ke depan buat mengambil hadiahnya. Bisa maju tadi peserta lain yang tadi. Dan iya, udah deng. Oh, yang sudah semuanya dapat. 4. Silakan. Taruh. Buat Kak Hanif. Taruh ujung aja. Nah, situ aja nggak apa. Oke. Siap foto. 1. Nih Hanif menang mulu ya dari tadi. Iya, menang mulu. Jago nih. Iya, susah namanya. Oh iya, benar juga ya. Make sense ya. Make sense. Benar. Sekian dari Mas Dino dan Ola. Assalamualaikum. Sekian dari saya dan Deola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah berpuasa 1 bulan lamanya, berzakat fitrah menurut perintah agama. Kini kita beridul fitri berbahagia, mari kita berlebaran
Kami, keluarga besar Bani Adnan mengucapkan Mengucapkan taqabbalallahu